Dan di segmen ini kembali kami mengajak Anda untuk aktif berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan kepada kami, line telepon interaktif maupun WhatsApp interaktif yang tertera di layar televisi Anda. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Praska Putrantio, Senior Investment Consultant dari PT Infovesta Capital Advisory. Baik ya, Pak Praska, kita akan lanjutkan kembali ini untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari line WhatsApp interaktif. Kali ini kita ke Jakarta, ada Pak Dedi, selamat sore. Apakah harus melakukan average down terkait dengan kios yang sudah dimiliki di 790 karena closing hari ini minusnya 2% ini, Pak Praska, gimana ini? Ya, baik. Secara teknikal ya, pergerakan saham kios sendiri, kalau kita lihat sini kan masih dalam trend bearish ya sebenarnya. Meskipun kurang lebih dalam 2 pekan terakhir ini agak sideways dengan titik tertinggi di 800-an ya seperti itu, dan terdapat gap atas di level 883 tadi dengan posisi harga terakhir di mana untuk kepemilikan sudah punya posisi di 790. 790. Jadi harga gap atas itu masih di atasnya dari kepemilikan tadi ya di 790. Sehingga secara tren RSI pun seharusnya kios ini masih berpulang untuk bisa rebound seperti itu. Hanya saja memang kalau saya lihat di sini masih agak lambat ya, sehingga masih tetap bisa tunggu, hanya saja agak lambat pergerakannya karena saat ini masih cenderung mengalami koreksi dulu untuk jangka pendek, paling nggak ke level supportnya itu di 700 seperti itu untuk saham kios. Tapi untuk potensial rebound kita masih bisa tunggu sampai di 824 di resisten tertinggi sebelumnya. Oke. 824 ya sampai dengan support di 700. Jadi kalau average down ini Anda sarankan nggak? Oke, untuk saham kios sendiri kita melihat sebenarnya menarik untuk di average down ya, karena memang performansi 2021 ini per Q2 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan 2020. Artinya sepanjang Q3 ini karena belum rilis ya, kita menyimpulkan seharusnya bisa memberikan dampak positif ke harga sahamnya. Jadi masih bisa di average down hanya saja tapi tunggu di support saja begitu ya Mas ya? Ya, di 700. Oke, itu dia untuk Bapak Dedi di Jakarta. Lantas ditanyakan berikutnya untuk entry level, Mari, kemudian MTEK. Nah ini kira-kira the best entry-nya di level berapa? Atau justru tidak boleh dulu nih, silakan Pak Praska. Baik, untuk saham Mari ya. Ya, karena di Integra di sini memang tampaknya tekanan jual masih cukup besar ya dalam kurang lebih sepekan terakhir. Hari ini saja yang mengalami technical rebound cukup besar di 6%. Jadi kita lihat mampu bangkit dari level support di 420, sekarang di level 452. Di sini belum mencapai level tertinggi sebelumnya itu di resisten di 494. Jadi saham Mari masih mampu kembali naik ya dari level moving average-nya itu di level 450-an. Jadi kita bisa tunggu ya lebih kepada spekulatif buy atau kalau yang sudah punya di hold sampai di level 490-an seperti itu. Berarti range 450 sampai dengan 490. 450 sampai 490 ya. Oke. Dan untuk entry levelnya buy on weakness saja untuk Mari. Secara ininya kita menyarankan buy on weakness ya, karena hari ini kan memang masih tetap menguat ya, cukup tinggi sekali 6%. Jadi kita lebih buy on weakness di range-nya di 420 sampai di 450-an seperti itu. Oke. Berarti jangan dikejar, tunggu ada koreksi baru memasuk ya, boleh ya sampai dengan nanti cuannya ke 490 ini untuk Mari. Dan apakah strateginya sama untuk MTEK? Oke, untuk saham MTK ya, lama kota di sini kita lihat agak berbeda ya, karena kita bisa hold terus ya. Jadi karena pergerakan harga sama sudah masuk ke dalam tren bullish jangka pendek ya, sudah berada di atas moving average 50 hari dan kita lihat saham MTEK ini berpulang menuju ke level 2.230-an seperti itu untuk pergerakan harga sahamnya. Di mana hari ini kan tutup di 2080, jadi masih ada potensial upside seperti itu. Meskipun ya kalau kita lihat mungkin dalam sepekan ke depan ada potensi koreksi karena sudah cenderung agak overbought ya, sudah jenuh beli. Jadi wajar nih kalau jadi koreksi di ke level 1840 sampai ke level 1930-an. Jadi kita bisa buy on weakness next ya. 1800 sampai dengan 1900-an, berarti itu peluang 1840 sampai 1900. Oke, 1840, 1900 untuk entry level di MTEK dengan peluang tadi di 2230 ya, Pak Praska ya.
Baik, itu dia. Untuk profit takingnya di level di 2.200. Oh, di level 2.200. Ya, untuk profit takingnya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Dedi dan Pak Santoso, Pak Victor, kemudian Clay di Bandung, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Dan kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Bapak Anggiat di Bekasi, BBYB. Ditanyakan ini Pak Praska. Ya. Udah punya di 16.50. Ditanyakan lebih kepada tren. Ini pergerakannya akan kemana sebenarnya BBYB? Baik, ya. BBYB sendiri di sini secara hari ini mengalami koreksi yang 15 setelah hari kemarin sempat menguat di level 1560 seperti itu. Dan secara tren di sini BBYB akan lagi mencoba untuk break di atas pola konsolidasi ya, di sini agak bearish rectangle. Jadi kita melihat setelah jika mampu bertahan di atas level 1.500-an, kita BBYB ini akan berpotensi mengalami lanjutan penguatan sampai ke level 1.650 sampai 1.750. Seperti itu untuk BBYB. Baik, lebih trennya kemana sih sebenarnya kalau kita lihat untuk jangka pendek saja misalnya? Untuk jangka pendek kita trennya masih upside ya, karena penguatan kemarin ditopang oleh volume yang cukup tinggi ya, di mana hari ini koreksinya bisa dikatakan masih relatif terbatas dan masih bertahan di atas level support tadi di 1.500. Koreksi sehat begitu ya Pak Praska ya? Ya. BBYB jadi ambil napas dulu, tapi peluang untuk naik lagi sampai dengan 1.600, 1.700-an masih tetap terbuka ya? Ya. Kalau sudah punya di 16.50 berarti masih bisa di hold ya? Ya, masih bisa di hold, pastinya di 1.700-an bisa profit taking. Oke, itu dia untuk Bapak Anggiat di Bekasi. Kita ke Jakarta kembali. Ada Clara yang menanyakan Bank BRI, BBNI, lebih kepada support resistennya ini kemana? Tidak mencantumkan punya level di berapa saja, Pak Praska? Oke, untuk BBRI dulu ya. Jadi kalau kita lihat secara performance kan sama-sama mencatatkan peningkatan ya di Q3 ini. Hanya saja BBRI ini mengalami pelemahan di hari kemarin dan hari ini kembali bangkit ya untuk BBRI yang menguat sampai ke 4.250, sementara kalau BBNI di level stabil di 7.050. Untuk BBRI sendiri kita nih masih bisa hold ya. Kalau mau masuk itu ada baiknya di buy on weakness di level 4.180 sampai di 4.260. Itu untuk BBRI. Nah, dengan target resisten lepasnya di level 4.450. Berarti current price masih boleh dong ya untuk BBRI? Ya, karena current price masih boleh ya. Jadi tapi ada baiknya kita membeli bertahap ya sampai di 4180. Baik, nah, itu dia. Selanjutnya untuk BBNI di sini kita lihat juga mengalami koreksi dan mencoba kembali rebound ya. Jadi hari ini masih flat dibanding hari sebelumnya di 7.050-an. Jadi kita buy on weakness saja saya sarankan di level 6.800 sampai di level 7.000 seperti itu untuk BBNI. Karena pergerakan harga saham BBNI ini sudah cukup masa kencang ya dari sejak 30 September, jadi ada baiknya mewaspadai profit taking karena secara indikator RSI pun belum sampai level oversold. Lantas supportnya dan sudah disampaikan 6.800 sampai dengan 7.000, kemudian tadi pull up-nya ke berapa? Untuk mantulnya itu kita untuk jangka pendek di level 7.350. Jadi memang tidak bisa nggak terlalu tinggi ya. Kita jangka pendek masih rawan koreksi. Baik, itu dia 6.800-an sampai dengan 7.350 range pergerakan dari Bank BNI. Baik.